Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Epic Quote. Saya di sini Kang Sei akan membahas terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh LSI DNI.JA, Lingkaran Survei Indonesia DNI.JA yang dirilis untuk Pilkada Purwakarta 2024. Jadi hasil survei yang dirilis oleh DNI.JA ini mengumpulkan data pada tanggal 9 Juni sampai 16 Juni 2024. Kemudian metode sampling surveinya yaitu multi-stage random sampling dengan jumlah responden awal yaitu 440 responden. Melalui wawancara tatap muka, responden melalui kuesioner yang ditanyakan oleh penanya. Kemudian pada hasil survei ini diperoleh margin of error-nya sekitar kurang lebih 4,8%. Kemudian populasi yang disurvei pada survei LSI DNI.JA ini yaitu seluruh penduduk Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden. Oke, dari hasil survei ini sebetulnya di video sebelumnya sudah kita lakukan bedah hasil survei untuk Pilkada Kabupaten Purwakarta, dan hari ini kita akan spesifik membahas terkait dengan survei untuk posisi calon bupati dengan dua nama calon. Yang kita ketahui hari ini berdasarkan hasil survei yang sama juga dari LSI DNI.JA menyebutkan bahwa hasil survei itu ada sedikitnya 6 nama calon bupati yang memperoleh presentasi yang kompetitif. Mantan Bupati Purwakarta, kemudian Kang Saiful Bahri Binjen, Abang Ijo Hafidin, Kang Ivan Kuntara, Kang Jenal Arifin, sama Kang Yadi Rusmayadi. Nah, dari hasil survei LSI ini kemudian diperoleh bahwa 6 nama ini masing-masing yaitu dari mantan Bupati Purwakarta Anda Ratna Mustika yaitu 32,7%, kemudian Kang Saiful Bahri Binjen 27,7%, kemudian Abang Ijo Hafidin 13,0%, Ivan Kuntara 8,6%, Zainal Arifin 6,6%, dan Yadi Rusmayadi 5,7%. Dengan swing voter atau pemilih yang masih bisa berubah yaitu sekitar 5,7%. Nah, kemudian dari hasil survei ini diperoleh posisi calon bupati ada dua nama calon, yaitu ini kalau bisa dikatakan ini kalau misalkan bukan diduetkan tapi diduelkan. Jadi kalau misalkan ini diduelkan tanpa nama bupati incumbent, maka hasil surveinya seperti ini. Pertama, Kang Saiful Bahri Binjen ini di posisi calon bupati dengan dua calon. Pertanyaannya itu seperti ini, seandainya pemilihan Bupati Purwakarta dilaksanakan hari ini, dari dua nama berikut, mana yang Ibu Bapak pilih untuk menjadi Bupati Purwakarta? Nah, kalau simulasinya untuk untuk semi terbuka dua nama untuk surveinya, maka diperoleh hasil Kang Saiful Bahri Binjen atau Om Zen itu unggul pada semua aspek, yaitu pertama pada semua duel jika tanpa incumbent. Jadi misalkan gini, Kang Saiful Bahri Binjen tanpa incumbent mungkin akan menang dengan suara individu. Kalau misalkan kemudian dipasangkan dengan simulasi pasangan calon bupati dan wakil bupati, bisa saja menambah suara, bisa saja suaranya tetap stabil. Jadi seperti ini untuk diduelkan jika duel terjadi antara Kang Saiful Bahri Binjen dengan Kang Yadi Rusmayadi, maka Kang Saiful Bahri Binjen atau Om Zen itu memperoleh 59,3%. Ini lebih dari separuh total responden yang dipilih berdasarkan sampling. Kalau misalkan kita tahu hari ini jumlah penduduk Purwakarta itu 1 juta lebih. Kemudian dalam DPT itu yang terdaftar di DPT pada pemilu 2024 yaitu sebanyak 770.000 sekian, maka hampir lebih dari 50% itu memilih Kang Saiful Bahri Binjen atau Om Zen. Ini jika diduelkan dengan Kang Yadi Rusmayadi, artinya Om Zen dapat 59,3%. Artinya ini kalau misalkan tanpa incumbent ya, artinya tanpa incumbent, kalau misalkan Om Zen dipasangkan dengan siapapun, pasti Om Zen menang jika melawan Yadi Rusmayadi. Ini kemudian swing voternya 30%, atau perkiraannya 30% dari total survei atau total
sampling yang dilakukan survei. Kemudian pada duel simulasi yang kedua, yaitu jika Kang Saiful Bahri Binjai atau Om Jen diduelkan dengan Zainal Arifin, maka perolehan suara Om Jen masih tetap lebih dari setengah, yaitu 56,1%. Om Jen jika diduelkan dengan Zainal Arifin, ini selisihnya sangat jauh sekali. Dengan Kang Yadi Rusmayadi jauh, dengan Kang Zainal Arifin sangat jauh. Kang Saiful Bahri Binjai memperoleh 58,1%, sementara Kang Zainal Arifin 13,9%, dengan swing voter 30%. Kalau misalkan selisih antara urutan 1 dan urutan 2 itu jauh, terpantau jauh, maka kemungkinan untuk mengejarnya itu dalam waktu sekitar 4 bulan, yaitu bulan Agustus, September, Oktober, November. Karena Juli ini sudah berjalan sekitar tanggal 12 Juli. Jadi kemungkinannya itu untuk mengejar elektabilitas sampai pada tanggal 27 November 2024 sangat sulit di waktu yang singkat. Apalagi pada saat yang sama mungkin semua calon akan berlarian pada satu titik yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan elektabilitas, kemudian bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada tanggal 27 November 2024. Kemudian pada simulasi kedua, jika diduelkan antara Kang Zainal Arifin dengan Kang Yadi Rusmayadi, maka diperoleh Zainal Arifin, Kang Zainal Arifin 29,8%, Kang Yadi Rusmayadi 23,4%. Swing voternya 46,8%. Artinya, ya selisih antara Kang Zainal Arifin dengan Kang Yadi Rusmayadi itu hanya sekitar 5,4% kalau tidak salah. Jadi selisihnya sangat tipis sekali. Makanya kemudian kalau misalkan pada simulasi 2 nama, yaitu 2 nama calon tanpa incumbent, maka sudah dipastikan Om Jen bisa memenangkan Pilkada Purwakarta. Butuh waktu sekitar 4,5 bulan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Butuh waktu 4,5 bulan juga untuk bisa menggenjot seluruh potensi yang ada di calon bupati untuk bisa memenangkan Pilkada pada 27 November 2024. Nah, terkait dengan keinginan warga Purwakarta. Nah, di survei ini juga disebutkan bahwa seandainya pemilihan langsung Bupati Purwakarta dilaksanakan pada hari ini, Ibu Bapak lebih menyukai mempunyai bupati baru atau bupati lama. Ternyata hampir 64,8% warga Purwakarta ingin ganti bupati. Artinya 2024 ganti bupati itu bukan isu, tapi ya hasil survei seperti ini dengan margin error 4,8%. Artinya ya mungkin masyarakat Purwakarta sudah ingin ganti bupati, bisa jadi karena banyaknya permasalahan, bisa jadi karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar, maka mereka warga Purwakarta ingin ganti bupati. Dan dulu dari Epic Quote, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.